punya banyak ide tapi minder dengan skill yang teman-teman miliki yang ya masih standar-standar aja. Akhirnya malu untuk mulai konten, malu untuk membuat karya. Kira-kira telat gak sih kalau baru mulai konten di tahun 2025? Ya memang sih banyak konten kreator yang sudah mulai konten bertahun-tahun lalu. Tapi saya sendiri mulai konten itu tepatnya di bulan Mei 2024. Dan video yang saya upload pada saat itu, sekarang ini saya setting privacy karena niche-nya sangat berbeda. Jadi menurut saya nggak ada kata telat untuk memulai sesuatu. Dan di video ini saya mau share kenapa di 2025 itu waktu yang sangat tepat untuk kalian mulai konten. Dan juga gimana cara mulainya, sama bagi teman-teman yang pemula atau baru pertama kali mulai konten. Yuk langsung aja kita mulai. Memang saat ini banyak konten kreator baru yang bermunculan ya. Tahun 2025 itu waktu yang sangat tepat untuk mulai konten. Karena pengguna sosial media saat ini jauh lebih banyak dibandingkan konten kreatornya. Jadi apapun itu niche kalian, gak usah khawatir, pasti akan ada audiensnya. Apalagi saat ini banyak orang cari informasi lewat sosial media, baca berita di Instagram, lalu cari full informasinya di YouTube, kemudian cari hiburan di TikTok, sekaligus belanja juga ya, dan direct ke marketplace. Jadi audiensnya pasti ada. Cuma masalahnya adalah gimana caranya konten kita itu mencapai audiens yang tepat sasaran dan informasinya tersampaikan dengan baik. Satu hal yang harus kalian ingat, apapun itu niche kalian, baik itu gaming, mancing, vlog, masak-masak, dan lain-lain. Kalian itu harus bisa memberikan value kepada audiens kalian. Karena audiens itu, mereka suka mendapatkan benefit dari konten kalian. Baik itu berupa informasi, tips, entertain, dan lain-lain. Misalnya, kalian itu konten kreator yang niche-nya pemancing. Kalian bisa ngasih value berupa informasi. Contohnya, kalian bisa spill umpan yang paling disukai oleh ikan barramundi, kemudian rekomendasi alat pancing yang low budget tapi sangat berkualitas. Jadi value itu sangat penting sekali teman. Semakin betah orang nyimak konten kalian, semakin bagus konten kalian akan direkomendasikan oleh platform terkait dan menyasar audiens yang lebih luas serta mencapai audiens yang tepat sasaran. Selain value, kalian harus memiliki keunikan tersendiri. Apa sih yang membuat kalian itu unik sehingga gampang untuk diingat oleh audiens kalian? Semakin beda dan unik personal branding kalian, semakin mudah juga audiens kalian untuk ingat sama kalian. Contohnya, kalian itu konsisten menggunakan warna backlightnya warna biru. Kemudian intronya yang konsisten dan unik ya. Misalkan intro kalian itu seperti ini. Halo brother, atau apapun itu ya. Intinya yang membuat beda dan unik dari konten kreator lain. Kalian harus melakukan sesuatu yang agak unik dengan konten kreator lain ya. Seperti itu, yaitu salah satunya tadi ya, warna backlight di konten kalian itu warna apa ya. Bisa Anda gunakan warna biru, warna merah yang menjadi ciri khas tersendiri konten kalian. Dan satu lagi teman-teman, selalu perbaiki kualitas konten kalian. Karena dengan konten yang berkualitas, maka audiens Anda merasa bahwa Anda adalah ahli di bidangnya. Maksud saya, nggak harus pakai tools atau peralatan yang mahal ya untuk produksi konten. Yang paling penting itu isi kontennya yang nggak ngasal-ngasal dan memang harus sungguh-sungguh. Seperti yang saya bilang di awal tadi ya, audiensnya itu pasti ada. Tergantung gimana kita menggunakan strategi yang tepat untuk mencapai audiens yang tepat sasaran. Kita bisa gunakan dua strategi ini ya, yaitu maintenance dan grow. Bedanya apa sih? Kalau maintenance itu lebih tertuju ke audiens atau orang-orang yang sudah follow kalian. Sedangkan untuk grow lebih ke mencari audiens baru. Sebagai kreator pemula, kita akan lebih fokusnya ke grow dulu ya. Kalian bisa gunakan tipe-tipe konten, tips, maupun tutorial. Karena format konten kayak gini, tujuannya agar banyak audiens yang nge-save dan juga nge-share konten kalian. Sehingga dapat membantu rekomendasi konten kalian untuk masuk FYP. Karena gini ya teman-teman, kalau di platform TikTok itu bergantung sama FYP. Di Instagram juga sama, semakin banyak yang nge-share dan nge-share konten kalian, maka konten kalian akan mendapatkan rekomendasi dan memperluas reach untuk mencapai audiens baru. Sementara di platform YouTube itu bergantung dengan keyword atau kata kunci yang digunakan. Buat kalian yang baru mulai konten, mungkin lebih fokus ke 80% grow dan 20% di maintenance. Tipe maintenance ini gak kalah penting, karena tipe konten maintenance sendiri justru bisa membangun hubungan kalian sebagai kreator dan juga audiens kalian. Agar audiens kalian nggak cuma follow doang, tapi bisa berinteraksi dan juga peduli dengan kalian. Konten maintenance ini bermacam-macam, ada yang berupa vlog, story, dan lain-lain. Kalau kalian stuck dalam membuat konten, kalian bisa mencari inspirasi dari konten kreator lain yang niche-nya sama. Tujuannya untuk mencari inspirasi dan mengeksplor opsi-opsi konten yang bisa kalian buat. Dan jangan lupa sering-sering berinteraksi dengan audiens kalian.
ketika ada yang komen dan reply konten kalian. Tetap semangat, kalian pasti bisa mulai konten di tahun 2025 ini. Kalau kalian tertarik belajar bikin konten viral di Instagram dan mendapatkan ribuan followers dalam waktu singkat, kalian bisa kepoin deskripsi video ini. Karena di sana akan diajarkan step by step, mulai dari cara bikin akun dan juga cara bikin kontennya. Bahkan ada grup supportnya juga teman-teman. Sekian dulu video kali ini, thanks for watching, dan sampai jumpa di video berikutnya.